Pemirsa, Iran dengan tegas menolak berunding dengan Amerika Serikat di tengah meningkatnya ancaman militer yang terus dilontarkan Donald Trump. Iran dengan tegas menolak berunding dengan Amerika Serikat di tengah meningkatnya ancaman militer yang terus dilontarkan Donald Trump. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menyampaikan tidak akan ada kesepakatan yang dibuat jika Trump terus memberikan ancaman militer kepada Iran. Menurut Araghchi, tidak mungkin ada perundingan dalam suasana penuh ancaman. Araghchi menyebut hingga saat ini tidak ada kontak dengan utusan AS untuk Timur Tengah Steve Witkoff dalam beberapa hari terakhir dan menegaskan Iran tidak mencari negosiasi. Ia juga menegaskan pasukan Iran siap memberikan respons kuat terhadap segala bentuk agresi AS. Sementara itu, Trump terus memperingatkan Iran bahwa waktu sudah hampir habis bagi negara itu untuk menghindari intervensi militer AS. Dalam unggahan Trump di media sosialnya, ia memperingatkan Iran untuk segera melakukan negosiasi sebelum serangan lebih besar akan dikirimkan ke Iran. Trump juga menyebut telah mengirimkan armada kapal lainnya selain kapal induk Abraham Lincoln ke Iran. And in June, we obliterated Iran's nuclear capacity in Operation Midnight Hammer. You saw that. People have been waiting for 22 years to do that, and we were right at the end. They were about a month away from having a nuclear weapon. We had to do it. And by the way, there's another beautiful armada floating beautifully toward Iran right now. So we'll see. I hope they make a deal. I hope they make a deal. They should have made a deal the first time they'd have a country. Ketegangan antara AS Iran terjadi saat demo berujung kerusuhan di Teheran, Iran beberapa waktu lalu mengakibatkan lebih dari 3.000 jiwa meninggal dunia. Trump juga mengancam akan mengambil tindakan militer ke Iran beberapa bulan setelah AS mengebom fasilitas nuklir Iran dalam konflik singkat pada Juni lalu. Ketegangan Amerika Serikat Iran semakin memanas. Trump bahkan menyebut sudah ada 10 kapal menuju Iran dan bersiap untuk melakukan serangan. Apakah ancaman Trump hanya gertakan semata dan apakah perang akan benar terjadi? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami pengamat hubungan internasional Bapak Teguh Reza Shah. Selamat sore Pak Reza. Selamat sore, salam dari Bandung. Baik, Pak Reza, sejauh mana retorika Presiden Amerika Serikat ini dengan respon pemerintah Iran berkontribusi terhadap resiko konflik berskala yang lebih luas? Terima kasih. Memang Trump ini kali sangat serius ya, terutama sekali pada tanggal 11 Februari mendatang, itu adalah Hari Nasional Iran, di mana mereka akan memperingati Islamic Revolution, revolusi Islam yang menjatuhkan Syahansyah Muhammad Reza Pahlavi Aryamer dan digantikan oleh Ayatollah Ruhollah Khomeini. Jadi detik-detik dari sekarang sampai 11 Februari itu sangat penting, karena tentunya Iran ingin mengatakan bahwa pada tanggal revolusi tersebut mereka menang, dan Amerika Serikat juga sebaliknya akan berpikir pada tanggal tersebut Anda hancur. Dan statement Trump ini sangat serius. Saya perhatikan mulai tanggal 29 Desember, dia mengatakan kami akan jatuhkan mereka, bahkan menggunakan kata yang sangat keras, yakni knock the hell out of them. Kemudian di akhir Desember, Trump juga mengatakan Iran ini keras kepala, masih tetap membangun instalasi nuklir. Kemudian dikatakan juga untuk menggait harapan dukungan masyarakat dalam negeri, yang Iran lakukan sekarang adalah lebih dahsyat daripada yang perkembangan nuklir Iran 6 bulan lalu sekarang sudah jauh lebih dahsyat. Kemudian statement ini dikemukakan di samping Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, dan pada saat yang sama juga Netanyahu mengangguk-angguk. Terus statement ini juga mengeras pada tanggal 2 Januari pada saat demonstran di Iran itu turun ke jalan. Kemudian Amerika Serikat mengatakan senjata kami sudah dikokang dan siap ditembakkan. Kemudian masih pada tanggal 2 Januari itu Israel dan Amerika Serikat mengatakan ketegangan sudah semakin tinggi dan kami harus segera mengambil keputusan. Kemudian ini
dikatakan juga oleh Amerika Serikat tanggal 10 dan tanggal 13 Januari mengatakan bantuan bagi para demonstran itu sudah datang. Jadi ini menunjukkan bahwa ancaman Amerika Serikat itu sangat serius. Apalagi pada saat ini yang sudah didatangkan itu adalah USS Abraham Lincoln. Ini adalah kapal induk serang. Kemudian minggu lalu masih berada di Indian Ocean, patut diduga hari ini Pak Reza. sudah tiba. Siap. Oke, Pak Reza, nah mengenai pengerahan kapal induk Amerika ke Iran ini, apakah menurut Anda ini strategi pencegahan perang terbuka melalui intimidasi atau memang provokasi? Dua-duanya ya saya perhatikan. Karena kalau saya perhatikan USS Abraham Lincoln yang nomor lambungnya itu CVN 72 itu memiliki perangkat-perangkat personil yang siap tempur, jumlahnya sekitar 5.000 orang. Kemudian juga ada 60 sampai 70 kapal perang, pesawat tempur, kemudian juga pesawat pengintai seri F-35C. Kemudian semua ini memang disiapkan untuk terlibat dalam kombinasi serangan atas Iran. Misalnya mereka bisa kapal induk ini bisa mengorganisir pesawat-pesawat tempur yang datang dari kapal-kapal induk lain, misalnya FA-18 Hornet dan juga IE-18G Growlers dan juga F-35C. Jadi ini akan sangat penting bagi revolusi persenjataan dunia, revolusi militer, karena mereka akan melihat bahwa jarang-jarang kapal induk itu lebih dari satu terlibat dalam satu operasi khusus. Tapi dunia revolusi pertahanan juga melihat Iran sedang siap-siapnya. Iran sedang mempersiapkan peluru kendali Fateh, peluru kendali Shahab, peluru kendali Shahab 2, peluru kendali Zulfikar, peluru kendali Qiyam, dan peluru kendali Shahab, dan peluru kendali Emad, dan juga Sejil, dan sudah mengarah ke berbagai titik di Timur Tengah. Misalnya mengarahkan pada pangkalan Amerika Serikat di Jordan, Bahrain, dan Qatar. Siap. Baik, Pak Reza, nah ini apakah Iran mampu menandingi kekuatan Amerika Serikat dan kemudian bagaimana strategi Amerika Serikat ini direspon oleh poros perlawanan? Saya perhatikan Iran saat ini sedang kompak-kompaknya ya. Mereka memiliki seorang pemimpin Ayatollah Ali Khamenei yang sangat karismatis, juga sangat revolusioner dan sangat ideologis. Pemimpin ini didukung sepenuhnya oleh birokrasi Iran dan juga masyarakat Iran. Masyarakat Iran itu punya prinsip marja'i taklid. Intinya adalah apa kata pemimpin kami akan ikut, kami akan laksanakan. Kemudian saya perhatikan juga Iran mengatakan kami akan melakukan pembalasan yang tidak tanggung-tanggung dan belum pernah Anda lihat sebelumnya. Karena kalau saya perhatikan peluru kendali Iran itu yang namanya Fateh 10 itu berjarak 300 sampai 500 km. Kemudian peluru kendali Shahab 1 itu berjarak bisa mencapai 300 km. Peluru kendali Shahab 2 bisa mencapai jarak 500 km. Peluru kendali Zulfikar SRBM itu bisa berjarak sampai 700 km. Jadi kombinasi dari berbagai peluru kendali ini sudah terprogram oleh Iran. Jadi jika Iran melihat bahwa Amerika Serikat itu melakukan tembakan pertama ataupun serangan ataupun ada peluru pesawat yang lepas landas dari kapal induk, Iran sudah siap untuk menggunakan peluru kendalinya yang ada dan Iran sangat percaya diri kalau perang ini berlangsung lebih dari 12 hari, mereka memiliki stok yang cukup kuat karena industri pertahanan Iran adalah industri pertahanan yang mandiri, tidak terikat pada dukungan logistik, dukungan teknologi dan juga dukungan supervisi dari negara manapun. Oke, Pak Reza, dengan kondisi seperti ini, apakah mungkin terjadi dialog insentif senyap misalnya antara Amerika Serikat dan Iran? Dalam teori memang ada yang namanya diplomasi rahasia ya. Dialog ini dilakukan secara diam-diam, baik bilateral ataupun menggunakan pihak ketiga. Tapi tampaknya Iran saat ini sudah sadar bahwa Amerika Serikat ini kalau dalam bahasa Arabnya itu dalam Iran menyebutnya itu syaitanul akbar atau setan besar. Itu kalau berbicara itu pasti bohong, kalau berkomitmen itu pasti ingkar, kalau menyatakan setuju itu akan menggunting dalam lipatan. Jadi tampaknya Iran itu sudah memiliki frame yang sangat keras atas Amerika Serikat. Dan kalaupun dalam hal ini ada negara-negara tertentu yang ingin menjembatani, ya tentunya negara-negara tersebut ya harus memiliki citra baik di hadapan Iran. Dan seperti Swiss mungkin Sekjen PBB juga mungkin, dan mungkin juga Presiden Indonesia mungkin karena beliau membawa amanah dari Organisasi Konferensi Islam dan Liga Arab. Jadi tidak banyak pemimpin dunia yang bisa berkonsultasi, menjembatani ataupun membuka ruang dialog
antara kedua negara yang sedang siap perang ini. Oke, bagaimana dengan peran negara-negara Teluk dalam meredakan konflik, Pak Reza? Selama ini negara Teluk itu sifatnya dalam bahasa Arabnya itu munafik ya. Seringkali mengatakan sesuatu pada Iran, tapi pada saat yang sama mereka melakukan hal yang sebaliknya. Ini yang saya khawatirkan bahwa keterlibatan negara Teluk ini dapat membuat Iran makin beringas sehingga mengarahkan peluru kendalinya ke berbagai sektor di negara Teluk tersebut. Misalnya peluru kendali bisa mengarahkan kepada airbase namanya Muwafaq, kemudian juga bisa mengarah kepada Bahrain, ada pelabuhan di sana namanya Khalifa bin Salman, kemudian juga bisa mengarahkan kepada Qatar namanya Al Udeid. Jadi tampaknya negara-negara Teluk ini berada pada satu dilema. Di satu sisi mereka melihat potensi Iran yang bisa menghancurkan basis-basis Amerika Serikat di sana. Tapi pada saat yang sama kalau peluru kendali itu melenceng itu bisa menyerang pusat-pusat pemerintahan. Jadi pada saat yang sama negara Teluk itu juga sering mengatakan diam-diam kepada Iran kami tidak akan terlibat, dan juga seringkali mereka mengatakan pada Amerika Serikat jangan gunakanlah ruang udara kami untuk menyerang Iran, ataupun di lain kali mereka akan mengatakan kami akan mengunci ruang udara kami sehingga peluru kendali dari Anda itu lolos masuk Iran. Jadi dalam hal ini memang sangat dimungkinkan ada diplomasi rahasia, mungkin sekali antara Iran dengan negara Teluk, tapi mungkin juga antara diplomat Iran di seluruh dunia itu akan berkomunikasi dengan pemerintah negara setempat dimanapun itu, Asia, Afrika, Latin Amerika, Australia maupun kawasan Afrika. Intinya adalah Iran adalah negara yang sedang diserang. Mohon Anda semua mengerti, kami mempertahankan diri, dan mempertahankan diri itu adalah hak suatu negara yang dilindungi oleh hukum internasional, dan untuk itu saya perhatikan Iran akan bertempur habis-habisan kali ini. Baik, Pak Reza, masih berkaitan dengan hukum internasional. Ini terakhir, apa upaya yang bisa dilakukan untuk menghindari konflik terbuka dan menyerukan penyelesaian damai dan penghormatan terhadap hukum internasional? Saya teringat penjelasan dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang beberapa hari silam mengatakan dunia hendaknya mengorganisir suatu yang namanya itu sidang istimewa PBB ataupun namanya sidang emergensi PBB, karena dunia sekarang berada di ambang kehancuran, dan saya sangat berharap ide ini ditindaklanjuti oleh negara-negara di dunia, karena kita sebagaimana pemahaman kita semua bahwa perang ini bisa berujung kepada nuklir, dan kita juga belum tahu persis apakah Iran memiliki itu. Tapi yang jelas stok peluru kendali Iran memungkinkan mereka menyerang basis-basis Amerika Serikat dan juga kapal induk Amerika Serikat. Tentunya sangat sulit dilawan peluru kendali itu karena kecepatannya ada lebih dari 2 ataupun 3 kecepatan suara, dan tentunya kapal induk Amerika Serikat akan sangat khawatir, dan aparatur mereka di kapal sedang stres sangat tinggi karena mereka sulit dalam kondisi pelik seperti ini, mereka sulit sekali mendeteksi apakah titik-titik itu adalah titik kawan atau titik lawan. Dan tentunya hal ini menjadi pengamatan kita di seluruh dunia. Harapannya adalah mohon perang ini segera dihentikan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.